Football Universe. Setelah sering membahas nostalgia kisah-kisah Serie A masa lalu, kali ini kami akan membahas 7 bintang muda potensial yang menarik untuk disaksikan penampilannya di Serie A musim 2021-2022. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Liga Italia selalu menarik untuk disaksikan. Walau bukan lagi liga terbaik dunia seperti tahun 90-an, tetapi permainan yang disajikan tetap berkualitas. Beberapa nama baru juga muncul sebagai pemain-pemain yang dianggap akan bersinar di masa depan. Setelah beberapa musim bermain di Serie A, pemain-pemain ini mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Siapa sajakah mereka? Nama yang pertama ini adalah seorang sentrale atau bek tengah yang bermain untuk Inter Milan. Dia adalah Alessandro Bastoni. Saat ini Bastoni berusia 22 tahun, tetapi dia sudah berhasil menembus tim utama Inter Milan dan juga telah dipanggil di tim nasional Italia. Bastoni adalah salah satu bek andalan yang dipercaya musim lalu oleh Antonio Conte. Dia berkontribusi besar atas keberhasilan Inter Milan meraih Scudetto dan bahkan memiliki menit bermain yang lebih lama dari bek-bek senior Inter Milan seperti Milan Skriniar dan Stefan de Vrij. Sentrale yang satu ini dikategorikan sebagai salah seorang sentrale modern karena selain tangguh dalam memutus serangan lawan, Bastoni juga sangat dapat diandalkan untuk membangun serangan lewat distribusi bolanya ke pemain depan Inter Milan. Umpan pendek dan umpan jauh Bastoni cukup akurat, sehingga Conte sangat sering memintanya untuk menjadi jembatan penghubung ke depan. Hal ini membuat Bastoni sangat sering terlibat dalam proses gol Inter Milan. Di Liga Champions musim lalu, dia berhasil melepaskan 1 assist dan di Serie A, dia berhasil melakukan 3 assist. Tercatat hanya Gianmarco Ferrari, sentrale asal Sassuolo, yang mengungguli torehannya di Serie A. Nama kedua yang patut diikuti perkembangannya adalah Mikkel Krooij Damsgaard. Di Piala Eropa 2021 kemarin, pemain ini mencetak gol spektakuler lewat tendangan bebas ke gawang Inggris. Gol tersebut menunjukkan salah satu kualitas luar biasa dari pemain yang baru menginjak usia 21 tahun ini. Di Piala Eropa kemarin, Damsgaard menjadi salah satu pemain yang berhasil membangkitkan kembali semangat tim Denmark setelah insiden Eriksen di babak penyisihan. Sepasang gol dan 1 assist dipersembahkan Damsgaard untuk membawa Denmark melenggang ke babak semifinal Piala Eropa 2021. Sebelum berlaga di Piala Eropa 2021 kemarin, sebenarnya Damsgaard telah menunjukkan penampilan yang luar biasa bersama timnya Sampdoria. Dari 18 kali kesempatan bermain yang dipercayakan kepadanya, Damsgaard berhasil mencetak 2 gol dan 4 assist. Pemain sayap atau Ale ini memiliki kecepatan dan dribble yang fantastis. Karena hal ini, maka pelatih Sampdoria, Claudio Ranieri, selalu mengandalkannya untuk melakukan penetrasi dari sisi kiri. Dia juga memiliki catatan dribble yang cukup baik, yaitu 1,5 dribble per laga. Jumlah tersebut adalah yang terbaik melampaui Tommaso Augello di posisi kedua. Di musim ini sepertinya Damsgaard akan menjadi salah satu andalan Ranieri dan menarik untuk disaksikan penampilannya. Nama berikutnya adalah Dusan Vlahovic yang adalah striker andalan Fiorentina. Di musim lalu dia mampu mencetak 21 gol di usianya yang belum genap 21 tahun. Tentunya ini adalah hal yang fantastis. Bahkan jumlah golnya ini melampaui nama-nama striker hebat Serie A saat ini, seperti Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, dan Lautaro Martinez. Pencapaian Vlahovic ini dapat dikatakan cukup fantastis karena dia hanya bermain untuk klub papan tengah Fiorentina yang tidak memiliki pemain-pemain tengah atau sayap yang selalu menyuplai bola-bola matang baginya. Vlahovic hanya disokong oleh Franck Ribéry
dan Cristiano Biraghi. Tetapi striker ini memang memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Di samping itu, penempatan posisi yang baik, berani bertarung dengan bek-bek lawan, serta akurasi tembakan yang menakjubkan. Rasio mencetak gol Vlahovic bahkan tercatat lebih tinggi dari Romelu Lukaku dan Cristiano Ronaldo. Bisa dibayangkan jika Vlahovic main di tim besar, seperti Inter Milan atau Juventus. Tetapi saat ini Vlahovic masih bermain untuk Fiorentina, dan masih akan membuat gol-gol yang kemungkinan mengantarkannya menjadi kapokanieri musim ini. Berikutnya adalah pemain AC Milan dengan nomor punggung 10, yaitu Brahim Alexander Diaz. Gelandang serang kreatif asal Malaga ini adalah salah satu pemain yang mampu mengubah pergerakan lini tengah AC Milan. Diaz baru berusia 22 tahun, tetapi permainannya benar-benar memukau. Ex pemain Manchester City ini punya kaki kiri dan kanan sama bagusnya, sehingga bisa dioperasikan di kedua sisi lapangan. Di Serie A musim lalu, torehan assist Diaz hanya 3. Pencapaian ini tertinggal jauh dari Calhanoglu yang mengoleksi 6 assist lebih banyak. Namun perkara produktivitas, gelandang ini mampu menyamai jumlah pencapaian seniornya itu lewat 4 gol. Tetapi yang membuatnya spesial adalah keempat gol tersebut dicetak Diaz dari 1236 menit waktu bermainnya, atau tak genap setengah dari total penampilan Calhanoglu. Bintang muda potensial selanjutnya adalah Ebrima Darboe, yang adalah gelandang AS Roma. Pemain asal Gambia ini berhasil merebut hati para pendukung Roma di musim lalu. Darboe meroket setelah melakoni debutnya di penghujung musim. Salah satunya saat membantu Roma memenangi Derby della Capitale. Darboe adalah tipikal gelandang bertahan modern. Dia adalah pemutus serangan dan berperan juga dalam pendistribusian bola. Rata-rata umpannya adalah 52,8 per laga, dengan presentase kesuksesan 93,9%. Angka ini menjadi yang terbaik di Roma. Darboe juga punya kecenderungan untuk melakukan penetrasi. Ia berhasil melakukan 4 dribble saat berhadapan dengan Manchester United di Liga Eropa. Di musim ini, Darboe semakin diuntungkan dengan hadirnya Jose Mourinho. The Special One adalah pelatih yang sangat suka dengan gelandang modern pekerja keras. Darboe memiliki semua yang Mourinho butuhkan. Dan dengan polisan Mourinho, Darboe akan semakin matang permainannya. Bukan tak mungkin ia bisa menjadi the next Horseback atau Maureen Fellaini. Asal Darboe harus terus menjaga keharmonisannya dengan The Special One, Mourinho. Kemudian ada striker istimewa Italia asal klub Sassuolo, yaitu Giacomo Raspadori. Pemain berusia 21 tahun ini di musim lalu menjadi pemain termuda yang mampu mencetak lebih dari 5 gol. Tinggi badannya cuma 172 cm dan bukan striker dengan karakteristik target man. Tetapi dia memiliki pergerakan yang sangat lincah dan dinamis. Dia selalu bergerak di kiri kanan lapangan lawan, serta dia juga senang turun menjemput bola untuk kemudian mengumpan atau melakukan penetrasi. Di musim lalu, Roberto De Zerbi memanfaatkan Raspadori sebagai false nine. Ini penting mengingat Sassuolo begitu mengandalkan lini kedua untuk mencetak gol. Di sana ada Filip Grujic, Hamed Traoré, dan Manuel Locatelli, serta Domenico Berardi. Selain jumlah gol, torehan umpan-umpan mematikan Raspadori juga impresif. Setidaknya selalu ada 1 umpan dibuatnya di tiap pertandingan. Roberto Mancini juga sangat suka permainannya dan membawanya ke Piala Eropa kemarin. Tetapi Raspadori masih belum diberi kesempatan lebih karena masih ada striker-striker Italia lain yang lebih berpengalaman. Nama terakhir adalah bintang muda yang paling bersinar saat ini, baik di Italia maupun di dunia, yaitu Federico Chiesa. Pemuda 23 tahun ini adalah putra dari salah satu striker Italia di masa lalu,
yaitu Enrico Chiesa. Meskipun terhitung masih muda, tetapi prestasi Federico Chiesa sudah sangat mentereng. Dia sudah merasakan menjadi juara Coppa Italia, menjadi juara Supercoppa juga, serta yang terakhir adalah menjadi juara Piala Eropa. Bisa dibilang dia cukup fenomenal. Pergerakan serta pemanfaatan ruangnya sangat baik. Akurasi tendangan dan aksi penyelesaian akhirnya selalu memukau. Dia benar-benar memiliki gen pencetak gol sejati yang diturunkan dari ayahnya. Sepasang gol yang dilesakan di Piala Eropa kemarin menunjukkan betapa matangnya dirinya. Di Serie A, dia mengumpulkan masing-masing 8 gol dan assist. Hanya Cristiano Ronaldo 29 gol dan 3 assist, serta Alvaro Morata 11 gol dan 9 assist yang kalkulasinya melebihi Chiesa. Juventus memang kemungkinan bakal mengalami perubahan gaya main sekembalinya Massimiliano Allegri. Namun hal ini tak akan menjadi persoalan bagi Chiesa. Allegri juga bisa menempatkan Chiesa di winger kanan dalam formasi 1-4-3-3 andalannya, sebagaimana cara kerjanya bersama timnas Italia di Piala Eropa. Menarik untuk ditunggu gol-gol kreativitas Chiesa selanjutnya. 7 bintang muda ini memang cukup berbakat dan menarik untuk melihat perkembangan mereka di Serie A musim ini.